Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Nama saya Arman Coneng. Saya adalah dosen di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bisnis Digital Universitas Kristen Maranatha Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini sebagai syarat dalam seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama. Video ini berisi tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan mensimulasikan bagaimana cara saya mengajar atau memberikan materi kepada mahasiswa. Dalam hal ini saya mengambil mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Baik, hari ini kita akan masuk pada pertemuan pertama kita, mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha. Siapa yang bisa menjelaskan dikit apa sih Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara? Hukum acara yang mengatur antara masyarakat sama pemerintah, Pak. Oke, sengketa antara masyarakat dan pemerintah atau antara bawahan dengan masyarakat. Nah, ini yang menjadi pembeda antara Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan acara peradilan. Baik, nah kita lihat di sini. PTW diberikan pada semester 5, ya, oke, semester 5 dengan bobot 2 SKS, dan syarat untuk mengikuti perkuliahan PTW adalah sudah lulus di Hukum Administrasi Negara dan Hukum Acara. Sudah lulus kan ya? Oke. Nah, apa sih yang akan dicapai dalam pembelajaran PTW? Yang pertama, menguasai hukum acara dan mampu menjalankan fakta-fakta acara baik secara litigasi maupun non litigasi. Yang kedua, mampu merancang dan membuat segala dokumen yang berkaitan dengan persidangan. Kemudian mampu terlibat sebagai pendamping dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Adapun khusus mata kuliah ini CPMK-nya adalah pertama, mampu memahami dan menjelaskan proses dasar terkait peradilan tata usaha negara yang sekarang, ya. Kemudian kedua adalah mampu menguasai mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan tata usaha negara, mampu memahami dan menyusun berkas-berkas persidangan dalam PTW, mampu menganalisis kasus-kasus berkaitan dengan hukum acara PTW. Dan yang menjadi subjek PMK nomor 1 adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian PTW, subjek, objek, kewenangan, dan asas-asas dalam PTW. Sampai sini paham ya? Baik. Nah, ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama 14 kali pertemuan ditambah mixes dengan UAS. Maksud dan tujuan, kemudian kedua asas karakteristik objek subjek, kompetensi PTUN, kemudian alat pemeriksaan sengketa di PTUN, jenis-jenis pemeriksaan, kemudian pembuktian dalam PTUN, macam-macam putusan dalam PTUN, upaya hukum, dan terakhir adalah eksekusi putusan PTUN. Kalau kalian mendapatkan hasil yang maksimal, maka harus mempunyai banyak referensi. Ini saya mengambil 4 referensi dari buku terbitan para ahli PTUN. Dan ini tidak menutup kemungkinan kalian punya referensi-referensi yang lain. Dan sehingga makin banyak referensi makin bagus. Selain referensi buku, maka kita juga bisa mempelajari PTUN melalui jurnal. Nah, ini contoh. Nah, ini adalah akun akun Google Scholar saya. Kalian bisa melihat bahwa dalam akun Google Scholar ini adalah beberapa penelitian yang sudah saya lakukan selama saya menjadi dosen. Dan seingat saya ada satu penelitian terkait dengan PTUN itu, tinjauan Indonesia terhadap gugatan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta atas kemudian jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam konteks kompetensi absolut. Nah, ini silakan kalian baca sebagai referensi untuk menambah wawasan terkait dengan materi kompetensi absolut PTUN. Silakan juga buka Google Scholar dari dosen-dosen PTUN yang lain.
Nah, selain itu juga kalian juga bisa lihat Sinta, di situ adalah pusatnya penelitian-penelitian berbagai macam penelitian. Selain dari Google Scholar, maka kalian juga bisa masuk lewat akun YouTube ya. Nah, ini akun YouTube saya. Di akun YouTube saya terdapat banyak video-video pembelajaran yang saya buat khususnya mengenai ketahuan. Itu semua materi ada, silakan kalian pelajari. Sebelum masuk kelas, silakan pelajari, nonton, simak video sesuai dengan materi akan diajarkan ya. Ini video pembelajaran dan silakan juga buka video pembelajaran dari dosen-dosen ketahuan yang ada ya. Oke. Nah, bagaimana bentuk metode pembelajaran? Bentuk pembelajaran kita adalah pertama kuliah tetap muka di kelas, kemudian yang kedua adalah melalui LMS Learning punya Maranatha. Di situ ada RPS, ada tugas, kalian mengupload tugas melalui Morning dan sebagainya. Kalian bisa lihat juga, saya sudah upload video-video pembelajaran tadi sesuai dengan topik-topik setiap minggunya. Jadi silakan rajin-rajin untuk membuka LSM Morning ya. Oke. Kemudian metode pembelajaran. Ada 3 jenis metode pembelajaran yang akan saya terapkan. Pertama adalah small group discussion, yang kedua adalah case-based learning, dan yang ketiga adalah role play dan simulation. Tentunya setiap pertemuan tidak semuanya tergantung dari materinya. Apakah menggunakan small group, case-based atau role play dan simulation. Aspek penilaian ini yang paling penting. Pertama UTS 20%, UAS 30%, atau 50%. Di dalam KT sendiri ada banyak aspek termasuk kehadiran, aktivitas dan tugas. Jadi untuk nilai maksimal silakan ya penuhi semua aspek penilaian sehingga mempunyai nilai yang maksimal. Nah, terakhir sebelum saya masuk materi, tips untuk mendapatkan hasil pembelajaran terbaik. Gimana caranya? Masuk Morning, lihat RPS, materi minggu depan apa, kemudian baca buku referensi, makanya saya wajibkan kalian minimal punya 1 buku referensi. Kemudian buka video pembelajaran terkait materi, buka akun YouTube, pelajari sehingga ketika kalian masuk kelas sudah ada bekal, tidak kosong sehingga di kelas akan mudah berinteraksi. Prinsipnya jangan masuk kelas kalau tidak siap untuk belajar. Ada yang bertanyakan? Baik, kita masuk pada materi utama kita hari ini, yaitu mengenai pengertian tentang PTW. Apa itu tata usaha negara? Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kira-kira kalau saya baca kalimat ini, apa yang terlintas di pikiran saudara-saudara? Eksekutif. Berarti yudikatif kita pikirin dulu, legislatif kita pikirin dulu. Kita bicara PTWN fokus pada ruang itu eksekutif. Yang kedua, badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau bicara pejabat berarti definisinya diangkat oleh digaji oleh Oke. Nah, ini yang penting. Kalian harus paham benar tentang apa itu yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara. Karena ini merupakan objek PTW. Oke, clue-nya merupakan penetapan tertulis. Artinya apa? Tidak abstrak. Bukan. Kalau penetapan tertulis berarti jelas, bisa dibaca. Oke, di atas kertas. Oke. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku yang bersifat konkret, individual, final. Apa itu konkret? Siapa bisa jawab? Konkret? Nyata. Nyata dalam artian tidak, nah, tidak abstrak, tidak halu. Oke? Bahaya ini halu-halu nih, ya. Oke, ya. Berarti lihat ada ya asli ya. Oke. Yang kedua, individual. Individual betul. Jelas. Jelas. Kalau 1000 orang, tapi jelas peruntukannya, masuk individual atau tidak? Masuk. Artinya apa? Jangan lihat kuantitasnya, tapi jelas peruntukannya. Oke.
Final. Apa itu final? Sudah akhir Pak. Akhir berarti Tidak lagi memerlukan persetujuan. tidak lagi memerlukan persetujuan. Artinya kalau itu SK gubernur berarti sudah ada tanda tangan. Namanya SK atau belum ada tanda tangan yang pejabat yang terakhir berarti sudah sah belum? Ya, oke, kita penjelasan. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu. Nah, yang keempat, sengketa tata usaha negara. Siapa lawan siapa? Yes, jangan diputar ya. Karena kita bicara PTWN, ada pejabat negara, berarti kalau kita lihat antara bawahan lawan atasan ini dalam ruang lingkup ASN atau yang dibiayai oleh negara. Berarti kalau perusahaan swasta masuk nggak dalam ruang lingkup PTWN? Contoh perusahaan swasta yang paling kenal apa? Bakri Group, kemudian siapa lagi? Cipaganti Group, MNC Group, itu kira-kira masuk dalam ruang lingkup PTWN? Enggak, kenapa? Karena tidak ada campur tangan negara. Oke, paham sini ya? Oke. Nah ini, lihat sedikit ini. Ini harus kalian paham. Siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi tergugat. Dalam PTWN, yang selalu menjadi penggugat adalah bawahan. Berarti dua, bawahan yang ada hubungannya dengan pemerintah, ASN dan sebagainya, atau masyarakat. Itu selalu menjadi penggugat. Yang selalu menjadi tergugat pemerintah atau atasan dalam ruang lingkup negara. Bisa tidak ditukar? Ya. Jadi kalau kita bicara itu PTWN, berarti penggugatnya kalau bukan bawahan pemerintah, tergugatnya kalau bukan atasannya atau pemerintah. Ya, oke, sampai sini Pak. Nah, ini konsep yang saya buat untuk memudahkan kalian untuk mengingat. Karena kalau kalian hanya mengenalkan hafalan, pasti sering hilang hafalan. Ada 3 adat panah, kira-kira adat panah ke atas. 3 hukum acara, PTWN, perdata, pidana. Ke atas menunjukkan yang mana? PTWN. Kenapa? Karena oke. Yang tengah ke bawah menunjukkan apa? Perdata. Ini pidana. Kenapa pidana? Korban diwakili oleh jaksa melawan pelaku atau terdakwa. Jaksa adalah organ negara. Kedudukannya lebih tinggi sehingga adat panahnya selalu oke. Baik. Ya. Sejajar, bolak-balik. Itu adalah hukum acara perdata. Oke. Kenapa itu 2 yang lain satu? Kenapa? Ada sama kata Pak. Tidak ada yang lebih tinggi. Oke. Terus yang kedua kenapa? Ada 2, ada yang lain cuma 1. Karena kalau penggugat dan tergugat dalam perdata itu bisa ditukar. Hari ini kita sebagai penggugat, besok kita bisa dijadikan tergugat. Hari ini kita digugat, besok kita bisa juga balik. Tapi dalam pidana nggak mungkin terdakwa menuntut JPU. Nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin dalam PTWN pemerintah menuntut masyarakat atau atasan menuntut. Nggak mungkin. Makanya kalau yang naik cuma cukup 1 adat panah. Kalau dalam perdata itu bola. Paham sini? Adat panah yang saya ciptakan ini banyak pertanyaan. Kenapa mediasi tidak dikenal dalam PTWN dan pidana? Kenapa? Karena posisi para pihak tidak sama. Bagaimana mungkin kita akan melaksanakan mediasi kalau satu pihak tidak sama posisinya? Dia cenderung akan menggunakan kekuasaannya untuk apa? Menekan lawan yang posisinya berada di bawah. Kalau seperti itu, bagaimana mediasi bisa menghasilkan kesepakatan yang adil? Makanya mediasi hanya bisa dilakukan pada saat hukum acara perdata yang notabene posisi para pihaknya bersama. Ya, itu kebenaran yang dicari. Kalau atas dan bawah itu kebenaran yang dicari adalah materi, hakim bersifat aktif supaya posisinya seimbang, hakim bersifat aktif
yang tadinya ini compang menjadi sama. Tapi kalau dalam posisi di perdata, karena sudah sama, hakim bersifat pasif yang dicari kebenaran formil. Jadi dengan memperhatikan anak panah ini, ada beberapa pertanyaan yang tidak akan tertukar jawabannya. Oke? Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, keputusan tata usaha negara akan disebut dengan besiking. Jadi kalau ditanya, apa itu keputusan tata usaha negara? Besiking, Pak. Oke? Besiking dalam bahasa Belanda. Nah, ada di sini disebut besiking tidak sama dengan reguling. Besiking tadi, keputusan tata pejabat tata usaha negara. Yang bersifat apa tadi? Konkret, individual, final. Nah, kalau reguling, keputusan pejabat tata usaha negara juga, tapi bersifat umum. Makanya antara besiking dengan reguling itu tidak sama. Saya kasih contoh. Besiking, ya, wali kota memecat ASN atas nama aset tanpa tanggal lahir sekian, alamat sekian, agama sekian. Jelas nggak penentukan itu? Individual nggak? Final nggak? Itu disebut dengan besiking. Dan itu menjadi objek PT. Sekarang, reguling. Kemarin COVID. Untuk supaya tidak tersebar, maka dilarang berkerumun. Keluarlah peraturan wali kota, tidak boleh makan di tempat, tapi harus bungkus. Ditujukan kepada siapa? Seluruh warga kota Bandung. Umum apa khusus? Nah, kalau itu berarti namanya reguling. Bisa nggak masuk ke kata nggak bisa. Yang bisa masuk ke kata adalah besiking, karena besiking adalah objek dari PT. Sedangkan kalau kita mau membatalkan reguling atau reguling melalui prosedur judicial review. Kalau undang-undang sejajar dengan undang-undang Mahkamah Konstitusi, kalau dibawa undang-undang berarti judicial review-nya ke Mahkamah Agung. Undang-undang bersifat umum apa enggak? Umum. Kalau kita ingin mengatakan bahwa undang-undang itu melanggar konstitusi, kita mengajukan judicial review ke MK. Kalau kita menganggap putusan wali kota mengenai perintah supaya tidak buka warung dari melanggar hak konstitusi, kita judicial review ke Mahkamah Agung karena di bawah undang. Oke, bisa dipahami ya? Keputusan pun sama dengan besiking. Besiking tidak sama dengan reguling. Nah ini, ada yang bisa jelasin? Objek PT sama dengan keputusan itu, tapi keputusan itu tidak sama dengan objek PT. Ini memerlukan kejelian belajar. Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin objek PT itu udah pasti keputusan pun, tapi kalau keputusan itu belum tentu objek PT. Contohnya, objek tertentu cuma keputusan pemecatan karyawan PNS. Itu tuh udah pasti keputusan tuh, tapi keputusan tuh yang bersifat perdata itu belum tentu objek PT, Pak. Yes. Berarti sudah dengar dari mana? Dari YouTube, Pak. Dari YouTube ya. Oke. Nah inilah kalau seandainya siap untuk masuk ya. Semua objek PT itu adalah keputusan tun, tapi tidak semua keputusan tun adalah objek PT. Supaya mudah memahami gimana? Yang bisa masuk ke pengadilan itu namanya objek PT. Tapi keputusan itu apakah semua bisa masuk ke pengadilan? Ya, makanya prinsipnya semua objek adalah keputusan, tapi tidak semua keputusan adalah objek. Karena yang harus masuk ke pengadilan adalah objek. Nah, jadi yang kedua ya, semua besiking bisa masuk ke pengadilan? Bisa. Semua besiking bisa masuk ke pengadilan? Tidak. Apakah semua ketua adalah besiking? Yes. Jadi harus lebih memahami lagi ya. Oke. Nah ini tadi objek PT tertulis pada pejabat tata negara tindakan hukum konkret individual final berakibat hukum bagi seseorang. Itu disebut dengan besiking secara umum. Oke.
Apakah semua basic key masuk ke objek pt UN? No. Oke. Nah ini basic key yang bukan merupakan objek pt UN. Maksudnya apa? Dia basic key, yes. Dikeluarkan oleh pejabat atau usaha negara, yes. Bersifat final individual, konkret, yes. Tapi ketika itu dibawa ke pengadilan pt UN akan mengatakan sorry to say itu bukan kewenangan kami untuk mengadili. Ya, ini paham ya? Yang tadi saya bilang tadi. Nah, yang pertama, keputusan tata usaha negara yang bersifat perbuatan hukum berdasarkan tadi diberikan contoh. Saya wali kota memerintahkan kepada asisten saya beli halaman atau tanah di sebelah gedung kantor pemerintah untuk perluasan kantor. Basic enggak ya? Jelas basic. Jual beli namanya harus jelas. Tapi karena ini berkaitan dengan masalah keperdataan, jual beli, simpan meminjam, sewa menyewa, ketika ada masalah bukan adanya ke pt UN, tapi kompetensi absolutnya adalah di basic English objek pt UN. Oke? Nah, yang kedua, keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan sifat umum dan tadi rekening, padahal harus yang individual. Yang ketiga, masih memerlukan persetujuan, padahal maksudnya objek pt UN itu adalah final. Ini berarti belum final. Yang keempat, keputusan tata usaha negara dikeluarkan oleh berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHP dan atau bersifat hukum pidana. Ini saya kasih contoh. Ketika seseorang dianggap melakukan sebuah kesalahan tindak pidana, polisi sebagai penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan. Basic enggak? Sangat basic. Kenapa saya bilang sangat basic? Namanya jelas. Ya, dikeluarkan oleh polisi. Polisi pejabat negara. Tapi ketika itu dibawa ke pt UN, Pak, saya tidak setuju dengan basic ini. Apa kata pt UN? Sorry, ini bukan kewenangan kami. Ada lembaga yang khusus mengatur tentang masalah tidak dapat lembaga pra-peradilan. Padahal itu basic ya. Tapi kalau menyangkut masalah pidana, yang lebih berhak pt UN bukan, tapi lebih berhaknya adalah lembaga pra-peradilan. Penangkapan, penahanan, apalagi penyitaan, penggeledahan, semua yang berkaitan dengan pidana, walaupun basic bukan dananya pt UN. Oke. Nah ini agak susah ya. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan atau peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya kasih contoh. Ketika seorang notaris dia terbukti melakukan pemalsuan akta dan oleh pengadilan divonis 5 tahun pidana penjara, inkrah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan putusan tadi, maka Kemenkumham, Kementerian Hukum mencabut SK izin praktek dari notaris. Pertanyaannya, apakah pencabutan izin notaris itu basic apa tidak? Basic. Jelas basic kan? Siapa nama notaris yang mau dicabut? Kapan dicabut? Siapa yang mencabut? Basic. Kalau ini dibawa ke pengadilan, bisa nggak diproses? Kenapa? Karena kata pt UN, bro, pidana itu saudara gua, pidana itu saudara saya. Ketika dia mengeluarkan putusan, saya tidak mungkin menganulir putusan saudara saya. Kalau mau, dianulir dulu oleh orang tua kami. Siapa? Mahkamah Agung melalui peninjauan kembali. Ketika peninjauan kembali menganulir putusan pidana tadi, maka putusan Mahkamah Agung peninjauan kembali tadi bisa dijadikan dasar untuk membatalkan basic tentang pencabutan izin praktek dari notaris tersebut. Maksudnya didasarkan oleh penanganan ini, maka pt UN tidak berhak oleh kenapa? Karena sama sederhananya. Harus yang lebih tua, yang dituakan atau orang tua mereka yang mencabut. Siapa? Mahkamah Agung melalui peninjauan. Kalau itu sudah ada, barulah secara teori pt UN bisa menganulir surat
izin apa tadi SK izin pencabutan izin praktek. Saya paham ya? Keputusan itu mengenai TNI. Dulu belum ada mahkamah militer, sekarang sudah ada mahkamah militer. Sehingga kalau ada pun yang berkaitan dengan tentara, maka kompetensi absolutnya adalah di mahkamah militer. Kemudian keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah. Dulu belum ada mahkamah konstitusi, sehingga semua decision penetapan calon wali kota, penetapan wali kota dan sebagainya, penyelesaian sengketanya diselesaikan lewat proses di PT UPN. Begitu ada mahkamah konstitusi, maka penyelesaian sengketa pemilihan umum menjadi salah satu tugas dari mahkamah konstitusi. Sehingga ketika ada keberatan terhadap pengangkatan wali kota berdasarkan putusan KPU kan berarti lembaga publik, maka kita tidak boleh mengajukan lewat KPU, tapi harus ke mahkamah konstitusi. Jadi intinya basiking yang bukan objek PTU berhubungan dengan kompetensi absolut. Oke. Nah ini baru di sini kompetensi PTU ada dua. Yang berkaitan pertama adalah absolut, dan yang kedua adalah relatif. Absolut berarti apa? Berkaitan dengan kewenangan mengadili PT UN. Kalau relatif menyangkut masalah wilayah atau tempat, ya. Oke. Nah, ini adalah asas-asas dalam PTUN, asas praduga hormati dan sebagainya. Asas-asas dalam PTUN. Yang pertama, asas praduga hormati. Artinya, selama putusan itu belum dibatalkan, maka harus diakui keabsahan. Artinya itu berlaku, kecuali kalau putusan itu sudah dibatalkan. Kalau dalam pidana, asas praduga kan, ya. Yang kedua, asas keaktifan hakim. Artinya dalam PTUN ini hakim bersifat aktif. Keunikan PTUN, kulitnya seperti hukum acara perdata, tetapi isinya seperti pidana. Kulitnya tahapannya seperti acara perdata, tetapi ruhnya hakim, keaktifan hakimnya itu seperti dalam pidana. Jadi saya umpamakan seperti buah alpukat, luarnya seperti perdata, bijinya seperti pidana. Ini telah dalam PTUN. Kemudian asas pembuktian bebas oleh hakim. Secara umum siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan. Acara perdata begitu, acara pidana begitu. Tapi dalam PTUN lain, beban pembuktian tergantung majelis hakim. Jadi bisa saja dalam suatu persidangan yang lebih dulu membuktikan bukan penggugat, tetapi terduga, karena posisi para pihak yang tidak sama. Dan yang terakhir, asas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes. Putusan PTUN mengikat siapa saja. Beda dengan putusan perdata. Putusan perdata hanya mengikat kepada nama-nama yang jelas tercantum dalam putusan tersebut. Di luar nama yang tercantum dalam itu tidak terikat. Tapi dalam PTUN, walaupun tidak tercantum dalam putusan PTUN, tapi kalau punya hubungan dengan perkara itu, maka kekuatannya mengikat. Nah, ini asas-asas yang membedakan PTUN dengan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.